Kalau kita ngomongin kayak money bag gitu kan, ada cat with bag, itu rata-rata naik kencang gitu loh. Market share dengan Palm.Fund itu tipis banget bro. Tipis banget kan? Tipis banget. Jadi bag di 17%, sedangkan Palm.Fund di 22%. Itu dalam satu hari berarti bro? Yes. Jadi semakin banyak institusi yang masuk ke kripto, artinya si kripto akan semakin liquid gitu. Karena akan semakin banyak uang yang beredar di sini. Wah, Indonesia the second largest let's say country atau apa gitu kan, the largest country in Southeast Asia ternyata udah invest di Bitcoin gitu kan, which is very great gitu kan. Oh, that's why Illivium naik waktu itu ya. Illivium, terus ada banyak juga kayak apa ya, macam-macam sih. Token-token yang di gaming itu rata-rata kayaknya naiknya di atas 100% deh. Kayaknya naiknya di atas 100%. Gua Radit, gua Mike, balik lagi di Ngobrol Kripto bareng SKI. Yoi. Oke, balik lagi kita bro Mike. Ngobrol lagi bareng kripto. Oke, udah episode ke-5 nih ya. Yoi. Dan masih terus going karena kita akan melakukan ini every week. Every week. Dan mungkin kalau kalian bertanya, ini setting up kita beda ya. Sekarang udah ada meja. Kemarin kru dan timnya itu agak sedikit kasar, tidak memberi kita meja, jadi bingung harus naruh equipment di mana. Tapi sekarang mereka sudah sadar. Lebih proper. Lebih proper ya. Oke. Kita mau bahas apa nih Bro Mike? Atau ada kata-kata pembuka dulu nih Bro Michael nih yang mau disampaikan nih. Tadi dia bilang ke gue katanya, Dit, bentar ya Dit ya. Gue coba ngobrol dulu pertama. Gue pengen ada kata-kata yang viral ini lagi pengen disampaikan. Waduh. Gitu. Jadi intinya buat SkyMates dan sobat tidur siang yang punya IQ 150, gimana nih? Portfolio kalian rungkat atau enggak? Kayaknya rungkat sih ya. Rungkat harusnya kali ya. Tapi harusnya enggak dong, karena kan Bitcoin udah mulai naik lagi gitu kan. Iya, tapi gimana pun portfolio kalian rungkat atau enggak, santai aja, chill aja. Iya. Dengan cara nge-gym aja. Wih, jadi lagi panas juga nge-gym tuh. Lu, tapi pertanyaan gue nih Mike, lu nge-gym gak sih Mike? Ya kadang-kadang sih nge-gym, cuman memang setahun sekali ya. Coba dibuka dong, mana apps-nya? Jangan dong, jangan dong. Gak ada, mana bicepnya gak ada, tricepnya gak ada. Nanti ototnya keluar semua. Wih, oke. Oke, kita mau bahas apa nih Bro Michael nih? Kita akan rekap tentang kripto dalam waktu seminggu terakhir. Wih, kayak gitu. Keren. Jadi mungkin kita mulai mau dari yang global dulu atau Indo dulu dulu. Men, ini kita harus kasih kredit dulu dong ke XR Studionya nih yang udah ngasih kita location, Bener tempat banget. dan setting up yang keren banget nih. Bener Silakan banget. Bro Michael, keluarkan kalimatnya. Thank you to XR Studio SKI. Jadi buat teman-teman kalau ada yang mau bikin podcast dan acara apapun yang perlu XR, bisa hubungi XR SKI. Coba ganti-ganti dong ini. Coba. Ganti-ganti Mungkin dong. kita bisa ke danau dulu kali ya. Danau coba. Wih. Waduh, ada burung di atas gue tadi. Ini keren banget nih kalau buat teman-teman yang mau bikin sesuatu yang di atas danau atau dekat-dekat sungai, ini keren banget ini. Iya. Ada lagi nggak? Coba yang di luar negeri dong. Kasih yang di luar negeri. Wah, ini malah di pick 2. Ini kayaknya masih di daerah Jakarta Utara kalau ini. Ini pick 2 nih kayaknya. Ini keren sih. Jadi kalau teman-teman mungkin kalau mau bikin let's say jualan properti atau apapun itu, pakai ini aja. Ya tinggal didesain lah ya. Kita ada timnya juga untuk bantu desain itu kan. Dan kita pun nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri nih. Ayo kita ke Amerika Serikat. Keren banget. Times Square ya. Times Square. Wih. Jadi nggak perlu tuh terbang ke sana tuh. Tapi gerak ya men ya ini ya. Jadi backgroundnya juga ikut gerak live gitu hidup ya. Ini kayak real gitu kan? Kayak real gitu ya. Jadi kalau pokoknya kurang lebih mirip lah. Next bikinin ini dong desain tentang portofolio kita gitu kan. Oh boleh tuh. Iya biar itu menarik kan. Menarik tuh. Iya. Dan yang terakhir mungkin apa ya? Oh gimana kalau di laut aja? Di laut? Yang ada monster-monsternya. Nah. Wah anjir Kraken, ada Kraken. Dong. Keren banget, keren. Kayak gini dong, ini keren banget. Wow. Wih. Ngeri. Waduh bahaya. Balik lagi Krakennya. Ntar dulu Mike, bentar Mike, ada Kraken. Bahaya. Oke. Tapi anyway teman-teman semuanya, ini salah satu contoh desain aja ya. Jadi dari banyaknya desain yang kita punya, ya inilah kalian maunya yang static, yang diem doang, atau yang bisa bergerak live kayak gini, bisa juga gitu. Jadi anyway, syuting apapun, podcast, komersial, otomotif, semuanya di sini. Jadi basically we want to be your partner in X Reality Studio, XR Studio. Keren dong, itu tagline yang baru gue dapat di kepala gue tuh.
gitu kan. Tadi nggak di briefing soalnya sama orang XR-nya gitu soal itu. Tapi anyway, kita balik aja yuk. Balikin ke space gitu dong. Back to the space. Back to the space, oke. Bro Michael, kita mau bahas apa nih? Oke, mungkin kita coba yang lagi hot aja kali ya, karena kan nge-gym dong. Oh jangan dong. Tadi lu nge-mention nge-gym, kamu ngebahas itu. Jangan dong. Oke, yaudah lanjut silakan. Mungkin mulai dari adopsi dulu ya, karena ternyata walaupun harga Bitcoin sempat turun, tapi adopsi kripto itu tetap naik gitu. Iya. Tapi ya kalau gue lihat ya market ya akhir-akhir ini ya nggak kemana-mana sih men to be honest. Kalau kita ngomongin Bitcoin doang benar banget. Bitcoin doang kayaknya masih ranging aja. Jadi sekitar 111 sampai 118, 120 ya. Yes, masih di range itu aja. Masih di range itu aja sih. Tapi itu justru buying opportunity ya teman-teman semuanya. Jadi semakin Bitcoin ranging atau turun ya, kalau teman-teman semua yang punya conviction ya silakan aja share off terus gitu kan. Nah tapi menarik nih bro, gue lihat ada beberapa altcoin yang ikut pick up gitu loh. Oh gitu? Ada beberapa yang pumping lah gitu kan. Nah ini kalau kita ngelanjutin ekosistem yang kita bahas kemarin itu bro, yang di jaringan Solana, ada namanya Back.fm, Back.fm gitu kan. Ada beberapa koin di ekosistem itu kemarin tuh naik lebih dari 150% gitu loh. Wow. Jadi ada yang pumping gitu. Kalau kita ngomongin kayak Moneyback gitu kan, ada Catwifback, itu rata-rata naik kencang gitu loh. Dan gue juga terakhir ya lihat datanya ya secara market share. Jadi kalau teman-teman semuanya ngelihat ke Jupiter itu kan ada beberapa DEX yang di show sama Jupiter itu kan. Dan salah satunya tuh ada BEX gitu. Dalam waktu 3 hari, 7 hari dan 30 hari terakhir secara market share ini BEX ini udah konsisten ya. Konsisten loh. Di rank berapa tuh? Di range udah masuk ke top 10 lah intinya lah. Jadi udah masuk ke top 5 tergantung kita di harinya hari berapa gitu kan. Kalau misalkan time frame-nya 1 hari, I think BEX sudah masuk ke top 3 lah. Yes, tadi gue lihat hari ini top 3 kan? Atau bahkan top 2 loh. Waktu itu gue lihat top 2 ya. Nah, ini yang agak mengejutkan. Tadi gue lihat market share dengan Palm.fund itu tipis banget, bro. Tipis banget kan? Tipis banget. Jadi BEX di 17%, sedangkan Palm.fund di 22%. Itu dalam 1 hari berarti, bro? Yes. Itu gila, men. Maksud gue kayak barusan kemarin kita bahas kan ya minggu lalu kan ya about this ekosistem baru gitu kan, Back.fm. Ya kita melihat ya, bro ya. Personally gue dulu nanti gue nanya pendapat lo justru gitu kan. Personally gue ngelihatnya I think ekosistem Solana kayaknya gak ada matinya ya man ya. Ada aja yang baru ya? Ada aja yang baru loh. Maksud gue kayak kemarin kita ngomong ada Palm.fund gitu kan. Terus ada Bong gitu kan. Ada Bong. Palm.fund juga gak berhenti sebagai launchpad doang. Mereka juga keluarin token gitu kan. Palm token gitu ya namanya kan. Dan so far sih lagi turun. Lagi turun ya. Cuma secara valuasi sih besar. Iya karena ya selling pressure ya. Intinya kan mereka kayak gua nggak tahu ya waktu itu kan mereka ada ICO gitu ya men ya. ICO-nya kan mereka kayak ngasih harga di jauh lebih diskon lah. Jadi pas listing itu harganya jauh lebih premium. Ya pantasan ada selling pressure kan tinggi. Jadi ya wajar aja kalau misalkan kita lihat PAM itu turun terus gitu kan. Ya mungkin ada selling pressure gitu kali ya. Tapi kita nggak mau bahas PAM ini nih. Kita justru pengen bahas yang BEX ya men ya. Kenapa kita pengen bahas BEX? Karena ada beberapa komunitas itu yang belum ngeliat soal BEX ini bro. Jadi mereka masih mikir nih kayaknya Palm.fund masih akan sustain, stable dan sebagainya. Ya mungkin masih ya kan, masih. Karena kan Palm.fund ini termasuk pioneer dan termasuk yang paling rame pada zamannya gitu kan. Iya benar banget. Tapi hati-hati juga karena ada rising star baru gitu kan. Yaitu Back.fm gitu. Dengan token dan juga dari timnya juga aktif juga gitu men. Benar banget. Lebih aktif daripada si launchpad lain gitu. Betul gitu. Maksud gue kayak gue ngelihat Back.fm ini kan ada bosnya ya, ada CEO-nya kan ya. Kalau kalian cek aja di Twitter kalau nggak salah namanya Vin ya bro ya. Benar banget. Jadi si Vin ini menarik ya. Waktu itu sempat nge-spill wallet address-nya. Oh iya. Dan kita sempat nge-track ya men wallet address-nya kan. Juga tuh. Dan kalau kita lihat ya dia setiap hari itu beli terus koin-koinnya. Buying sih dia. Iya. Jadi ada beberapa koin yang memang dia support di ekosistemnya si BEX ini gitu loh. Jadi malah kalau kita lihat tuh, jadi setiap koin yang reach $1 million market cap itu dia selalu beli tuh. Selalu beli gitu selalu beli. Ya, jadi dia nggak takut untuk beli lagi gitu kan. Bener banget. Jadi dia udah beli di awal terus ketika turun dia buyback lagi juga nggak takut gitu kan. Dan ini justru malah gue melihatnya bro kayak gini bro. Kalau ada beberapa koin yang dia secara konsisten beli terus, kemungkinan ini ada potensi dia bakal listing di exchange. Wow, berarti di centralized exchange. Berarti kita early banget dong gitu. Ya, teman-teman yang nonton di sini harusnya early gitu kan. Karena apalagi nontonnya sampai habis gitu kan. Karena di sini ilmunya juga daging-daging ya kalau gue lihat. Nanti kita spill aja kali ya yang potensial atau yang mungkin yang rising di sana gitu. Betul. Dan gak hanya berhenti di Back.fm juga gitu. Ada banyak lagi gitu kan kayak beberapa launchpad. Ya mungkin nanti lah kita spill lah ya. Nanti kita spill. Ini kita bahas apa dulu nih bro? Tadi langsung potong aja nih soal BEX nih. Kita balik dulu ke regulasi dan beberapa adopsi kripto di dunia. Oke, siap. Kayak gitu. Mungkin yang terakhir itu yang gua lihat itu ada 401k
ini kayak institusi pensiunan gitu. Jadi dia mulai merambah ke dunia kripto. Jadi dia memperbolehkan ya mungkin kayak ibaratnya saya kayak baby boomer gitu untuk beli kripto tapi lewat ininya mereka. Iya. Jadi kalau gua ngeliatnya juga bro ya, yang 401k ini kan, itu basically ya dana pensiun lah, pension fund gitu kan. Awalnya tuh mereka hanya invest ke aset-aset yang bisa dibilang tuh stabil. Konservatif lah. Ini kalau gue pakai bahasa mudahnya tuh seperti itu gue bisa sampaikan gitu kan. Cuman semenjak Trump kemarin mulai dengan act-nya itu loh, yang kayak apa UU-nya dia itu, akhirnya mereka bilang gini kan, oh yaudah 401k ini diperbolehkan lah untuk berinvestasi di aset-aset yang jauh lebih beresiko gitu. Nah salah satunya kripto gitu kan. Apa impact-nya gitu ke market? Ya sebenarnya impact-nya sih nggak jauh beda sama story-story sebelumnya ya. Kita tahu lah institusi udah mulai masuk gitu kan ke kripto gitu dan money Bitcoin flow, gitu kan. Money flow-nya udah tinggi banget gitu kan. Cuman yang membedakannya adalah ada peningkatan ya jumlah dalam segi money fund ya yang masuk ke dalam kriptonya itu sendiri. Jadi gitu kan. liquidity-nya semakin kuat lah. Semakin kuat, lebih strong lagi gitu loh. Ya mungkin kemarin kita ngelihat cuman BlackRock sama FanX sama Grayscale doang yang masuk gitu. Tapi sekarang everyone buying gitu kan. Even kayak tadi nih 401k gitu kan dan sebagainya gitu. Jadi bener-bener ekosistem kripto dunia ini masih rising dan to be honest kita sebagai exchange lokal juga lagi keep up ya men ya. Yes, benar banget. Jadi lagi keep up dengan kecepatan ini gitu. Ya pastinya kita tetap berkoordinasi dengan OJK juga gitu kan. Karena OJK yang membuat regulasi kita akan follow gitu kan. Tapi OJK juga butuh our input gitu lah, masukan kita gitu kan terkait dengan crypto industry di Indonesia kita gitu. Kita coba compliance sebisa mungkin lah ya. Iya benar. Menurut lu gimana bro soal yang 401k ini nih? Ini sih bagus banget karena memang tadi yang gue bilang sebelumnya bahwa ini selain bisa ningkatin money flow ke kripto, jadi ini ningkatin liquidity juga untuk dunia kripto. Jadi semakin banyak institusi yang masuk ke kripto, artinya si kripto akan semakin liquid gitu. Karena akan semakin banyak uang yang beredar di sini. I see. Kayak gitu. Terus juga mungkin ini kan pasti kita akan menyentuh market-market yang belum kita reach out sebelumnya. Yes, betul. Let's say orang-orang yang berusia di atas let's say 50 gitu. Iya, kayak gitu sih. Which is ya mereka punya banyak duit lah ya dibandingkan yang muda gitu kan. Bener banget, dibanding kita yang muda-muda mereka punya lebih banyak resource atau uang old money lah yes, gitu kan. Bener jadi ya pinter juga sih kalau misalkan kita ngelihat dari beberapa kebijakan yang dimajukan oleh Trump gitu kan. Karena mereka pengen tap in lah ke old money ini gitu kan. Jadi uang-uang yang menurut mereka tuh dipegang oleh orang senior lah gitu kan, yang jauh umurnya lebih senior dibandingkan kita gitu loh. Karena sebagaimanapun ya uang yang lebih senior jauh lebih banyak dibandingkan yang muda gitu kan. Karena mereka punya waktu yang lebih panjang untuk gathering that ini kan, wealth gitu, kekayaan gitu loh. Tapi ya menurut gue ini salah satu berita yang cukup positif tapi udah common biasanya gitu kan. Karena ya udah gak heran lagi gitu kan. Kecuali kalau misalkan besok ternyata Trump bilang institusi udah gak berinvest, dan ini pun ternyata diikuti sama ETN di Inggris. Jadi bener, mereka pun ETN ini kayak reksadana gitulah. Kayak ETF-nya ya. Iya benar. Jadi ETF itu kan ya berdasarkan produk-produk inilah ya. Apapun itu di belakangnya, produk pasar modal, produk dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau ETN ini basically ya surat utang sih. Surat utang, surat utang. Jadi ETF tapi surat utang gitu di belakangnya. Jadi emang kebetulan udah di ini ya bro ya, udah diperbolehkan gitu ya di UK ya men ya. Dan menurut gue ini ya sesuatu yang bagus. Tapi ya udah common, udah biasa gitu karena institusi udah pada masuk gitu kan di sini. Ya makanya kita ngelihat harga Bitcoin tuh nggak kemana-mana gitu ya men ya. Berarti artinya apa? Kita butuh new news gitu kan, news yang sangat-sangat hot, sangat-sangat baru yang punya impact yang besar gitu loh. Karena pada at the end ya orang akan ngelihat dari narasinya sih sebenarnya gitu kan. Terus yang lagi rising kan memang ada dua hal baru yaitu stablecoin dan DeFi. Nah ini juga lagi rising karena kalau yang stablecoin memang kalau di Asia itu Hong Kong lagi open banget sama stablecoin ini. Tapi mereka masih strict gitu. Kalau nggak salah cuman ada 3 company gitu yang boleh ini. Cuman mereka lagi growing juga maksudnya soal adopsinya gitu. Tapi banyak orang salah kaprah bro tentang narasi stablecoin ini. Oh gitu. Gitu kan? Iya, kemarin kan gue habis ketemu orang gitu. Dia bilang katanya, bro narasinya apa gitu kan hari ini gitu. Bilang narasi stablecoin gitu. Nah stablecoin gue mau harus beli stablecoin apa gitu kan. Stablecoin kan gak kemana kan. Iya. Gitu loh maksud gue. Cuman harusnya yang mereka lihat tuh adalah beberapa issuer di belakang stablecoin gitu kan. Nah itu benar. Itu yang paling penting sebenarnya gitu. Issuernya yang nanti mungkin bisa punya value yang ya kita nggak tahu juga. Iya, karena gini kalau misalkan kita ngomongin soal issuernya kayak USDC kan itu Circle kan basically kan. Kalau Circle ini kan basically udah IPO juga gitu kan. Benar. Ya mungkin
flow-nya itu lebih ke sahamnya instead of kriptonya gitu kan. Yes. Karena mereka produksinya yang hal-hal yang stable itu gitu loh. Ya kan which is ya back to back lah impact-nya gitu kan antara saham dan juga kripto gitu men. Gitu. Tapi menurut lu gimana men soal beberapa crypto act yang baru-baru ini keluar men? Maksud gua kan ada beberapa tuh yang mengatur soal apa namanya tugas lah ya, tugas antara SEC sama si FTC gitu kan. Kalau SEC kan basically mereka mengawasi kripto yang berbasis aset securities gitu kan. Tapi kalau si FTC ini aset kripto, dia mengawasi aset kripto yang berbasis komoditi gitu. Menurut lu gimana men soal hal itu? Kalau menurut gue sih ini kayaknya memang dari sisi regulasi mereka pun masih coba apa exploring ya? Iya, masih coba explore karena kan soal undang-undangnya pun kayaknya kan baru dibuat juga. Jadi memang banyak apa ya bisa dibilang eksperimen lah. Banyak eksperimen yang lagi mereka buat tapi so far kalau gua lihat sih ini dampaknya positif banget ke market. Super positif malah ya. Positif banget ke market karena kalau dilihat-lihat kayaknya hampir semua company itu coba berbondong-bondong untuk entah itu adopsi ataupun dia masuk langsung jadi let's say bayarnya gitu kayak gitu-gitu. Jadi memang ini bakal gede sih menurut gua. Iya. Ya, tinggal tunggu waktu kelihatan aja sih ya, kelihatan sih semuanya ya. Dan gue juga perhatiin kayak ada beberapa, justru malah gue keinget bro soal apa namanya soal regulasi ini kan kalau di kripto gitu. Kalau di Indonesia tuh gimana sih bro regulasinya? Kok agak slow gitu sih? Menurut lu gimana bro? Nah kalau di Indo sendiri memang sekarang kan kita baru transisi ke OJK kan. Jadi kayaknya di mereka pun masih banyak hal-hal yang let's say produk-produk kripto yang mungkin mereka pun belum atur gitu. Contoh misalkan kayak liquid staking, terus misalkan mungkin contohnya juga kayak ETF, itu kan belum diatur juga di sini kan. DeFi juga belum. Reksadana kripto juga reksadana belum. Gitu kripto, kan? terus derivatif juga mungkin kayaknya baru masuk banget. Itu pun kayaknya belum terlalu apa ya, aturannya kayak belum terlalu clear juga gitu. Jadi memang iya benar. Tapi jujur ya bro ya, gue apresiasi banget sih OJK sih karena mereka tuh in the background juga working hard loh untuk meregulasi kripto ini gitu kan. Benar. Pokoknya kalau kata speed ya W OJK. W OJK ya. Jadi memang ya keren sih karena di Asia itu Indonesia salah satu yang cukup aktif untuk mengadopsi kripto selain ya let's say mungkin Singapura, Dubai, Vietnam dan Thailand kayak gitu. Tapi Dubai banyak scam tuh. Oh iya. Jadi better Indonesia sebenarnya gitu kan. Yoi. Gitu. Karena Indonesia ini juga I think ya my vision ya ngelihatnya ya Indonesia ini dalam lingkupnya OJK mereka udah buat bold move lah. Kalau misalkan mereka kemarin berhasil mengeluarkan kripto ini bukan aset komoditas gitu kan, tapi salah satu aset keuangan ya kalau nggak salah correct me if I'm wrong gitu kan. Dan menurut gue nih kayaknya ya kita hampir 11-12 lah sama saham gitu kan, sama equity gitu kan. Which is itu great banget loh. Maksud gue kan kalau kita ngomongin saham kan, ini kepemilikan gitu kan. Kita ngomongin saham ini, ini kayak apa namanya, gue dapat dividen sebagainya gitu. Ya what if kalau misalkan si kripto ini juga diperlakukan secara regulasi seperti saham gitu loh. Benar. Bukan secara ini ya, secara sistem dan segalanya gitu kan. Tapi secara regulasi aja gitu loh. Maksud gue kayak kalau misalkan ada project developer gitu kan. Project developer kan kalau di saham kan ibaratnya itu kayak perusahaannya kan yang pengen IPO-in company-nya gitu kan. Project developernya ini adalah perusahaannya gitu loh. Dia akan meng-ICO kan company-nya namanya dengan token atau enggak koin gitu kan intinya gitu loh. Berarti intinya aturan mainnya harus jelas dulu lah ya. Harus jelas dulu, harus settle dulu gitu kan. Karena to be honest ya ada beberapa kayak project-project lokal itu ya mereka pada keluar gitu kan. Pada keluar negeri gitu loh. Jadi mereka nggak build di Indonesia gitu loh. Itu sayang banget sih. Ya gue sih nggak salah juga gitu kan. Karena mereka juga bingung. Serba salah buat mereka gitu juga. Tapi in the hand of OJK, I think ini menurut gue akan disettlein sama mereka sih semuanya sih. Jadi ada bantuan, apalagi ada beberapa asosiasi kripto juga kan gitu yang memang juga bantuin gitu. Kemarin gue inget gak bro? Gue sempat baca postingan di Instagram tuh bro. Jadi ada Bitcoin community yang datangin ke kantor Wapres kita bro. Oh iya bener banget tuh. Gimana tuh bro? Wah itu, tapi sayangnya kita nggak ini di sana kan ya. Iya, kok kita nggak diajak ya. Tapi anyway gimana bro tentang kita? Ini sih sebetulnya keren banget ya apa namanya inisiatifnya. Cuman mungkin kalau akan lebih keren lagi kalau yang diundang adalah memang para pelaku kan. Betul. Kayak gitu. Karena kalau komunitas mungkin ya mereka hanya sebagai pengguna dan segala macam gitu kan. Sedangkan kalau si apa namanya pembuat dan segala macam kayak kita gitu, ya itu mungkin kita punya insight yang lebih bagus tentang landscape kripto di Indonesia gitu kan. Kayak kita punya datanya, kita punya marketnya, kita juga ada produknya. Jadi lengkap gitu. Jadi
apa ya, feedbacknya akan jauh lebih baik. Begitupun ke komunitas nanti akan jadi lebih baik juga gitu. Jadi memang harus dibalancein ya bro antara pengguna dan juga pelaku gitu kan. Bener Kalau banget. pengguna ini kan dari sisi user lah itu kan. Oh user ini mereka beli Bitcoin gitu kan, and mereka dapat capital gain dari sana, and mereka bisa ngapa-ngapain gitu kan, dan mereka cinta banget lah sama Bitcoin ini gitu kan. Tapi kalau dari sisi pelaku bro, pelaku ini kan more than user gitu ya bro. Pelaku bisa jadi user. Dan juga pelaku ini juga bisa memfasilitasi user gitu loh. Kalau user juga mungkin bisa jadi pelaku, cuman kan nggak semua user bisa jadi pelaku gitu. Karena memang ada beberapa aturan di OJK untuk bikin suatu exchange itu ya ketat lah gitu kan. Karena nggak bisa asal bikin dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau udah pelaku pasti menurut gue udah jadi user juga sih gitu kan. Karena beberapa dari our director juga our manajemen juga semuanya kan juga di crypto juga gitu kan. Dan mereka bener-bener dive for crypto banget gitu lah, cinta banget sama crypto gitu kan. All in lah gitu kan gitu. Ya walaupun mereka backgroundnya rata-rata juga dari equity gitu loh. Benar. Jadi ini menarik ya teman-teman semuanya SkyMed gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal crypto ini karena memang industrinya baru, ya belum ada orang yang bener-bener tuh gue punya track record panjang 20 tahun di kripto, 15 tahun di kripto gitu. Memang belum ada. Jarang ya. Kalau klaim mungkin banyak ya bro ya kalau gue lihat ya. Wah gue di kripto dari 2015. Jual Bitcoin di harga berapa? Di 2016, di tahun 2016 ya percuma dong gitu kan. Jadi memang umurnya masih pendek gitu kan. Jadi menurut gua ada beberapa manajemen, ada beberapa yang memang orang-orang yang public figure lah di crypto itu backgroundnya equity gitu. Yang mereka merasa di equity ini kayak kurang cocok lah gitu kan. Akhirnya mereka pindah ke crypto gitu. Tapi di crypto dirugiin juga. Waduh. Jadi nggak sama-sama cocok dong gitu kan. Berarti dia entry di waktu yang nggak salah. Iya bener. Kalau kita ngomongin entry di waktu yang salah tuh ya aduh. Panjang lagi gitu kan. Karena itu tergantung pola market aja sih gitu kan. Ya kalau kita ngomongin crypto ya men ya. Kadang tuh 6 bulan tuh gak kemana-mana gitu kan. Tapi setelah 6 bulan gak kemana-mana, 1 bulan langsung pick up terbang ke atas gitu kan. Jadi kayak ya itu fenomena kripto lah gitu kan. Seru sih karena ya memang ya mungkin kalau buat investor yang sebelumnya di market yang lebih konservatif mungkin kayak kenaikannya pun memang nggak terlalu signifikan ya. Cuman kalau di kripto ya let's say kayak gini deh. Kalau let's say di minus 9% di saham udah pusing. Tapi di anak kripto let's say 90% nya udah ya udah. Itu pengalaman pribadi ya. Kayak gitu masuk lah. Ke koin apa? Meme coin gitu kan. Koin. Iya. Enggak apa-apa dong karena kan money manajemennya juga benar gitu kan. Kecuali kalau lu all in di meme coin gitu kan, apalagi sampai enggak nge-tweet itu kacau banget kan. Kayak siapa? Itu pengalaman pribadi banget ya gitu kan. Gara-gara enggak nge-tweet koinnya enggak kemana-mana gitu kan. Gue udah punya conviction tinggi banget padahal gitu kan. Tapi ya anyway itu cerita lucu lah. Cerita untungnya juga alhamdulillah ada gitu kan. Balik lagi ke dinamika sama market dan kebijakan mikro. Coba terakhir tuh kalau di Amerika itu ada exchange yang mau IPO, ini back by Peter Thiel ya. Jadi dia punya value ratusan juta dolar, terus dia mau IPO di pasar saham US kayak gitu. Ini gue nggak tahu ini apakah sebuah momentum atau ini bubble gitu. Jadi exchange apa itu bro? Kalau exchange-nya sih gue belum bisa spesifik ini. Cuman memang so far yang dimention tuh ya back by Peter Thiel lah. Gitu. Kayak gitu. Jadi memang yang dimajuin kalau di US kan paling ada Coinbase ada gitu Coinbase. Kan. Robinhood juga ya web ini ya banyak ada saham kripto juga gitu kan. Jadi banyak lah. Terus juga terus ada ATM yang jadi kalau di kita kan belum banyak tuh ATM kripto. Nah di sana udah ada beberapa, cuman memang sekarang belum banyak, emang nggak ada. Ada ya. Emang nggak ada di sini. Dulu sempat ada, cuman kan di shutdown kan gitu kan. Mungkin ada, cuman jumlahnya bisa dihitung jari lah. Tapi gue bilangnya belum ada. Belum ada. Gue lagi konservatif di sini, men. Gitu. Nah ternyata kalau di US ini lagi diawasi dengan ketat, jadi mungkin untuk secara fisik kurang inilah kalau di sana kayak gitu. Terus juga ada sama ini kemarin kan selain informasi tentang komunitas yang diundang ke istana, juga katanya dengar-dengar ada ini bocoran ya. Jadi Danantara mau coba masuk ke kripto. Gitu. Nah, ini gimana pandangan lu bro? I think walaupun masih rumor ya. Rumor ya kita ngomongin. Tapi kan semuanya itu driven by rumor lah ya. Kalau dari realita kan udah biasa aja gitu. Iya benar. Ya kalau menurutku sih
super lah ya. Gua nggak tahu ya mereka mau masukin fundnya berapa, 1% atau 2%, 3% gitu. Tapi itu 1% aja menurut gue udah cukup sih. Udah cukup gitu kan. ya. Karena kalau misalkan Danantara ini, kalau nggak salah dana kelolaan itu ya pokoknya jumbo deh, itu ratusan Gede triliun banget gitu kan, jumbo banget gitu kan. Itu 1% masuk Bitcoin aja, ya bukan hanya bantu Bitcoinnya juga sih secara ekosistem dan sebagaimana gitu kan. Tapi memang juga mengharumkan nama Indonesia sih sebenarnya gitu secara nggak langsung gitu kan. Karena akan muncul di berita-berita gitu kan. Karena Indonesia the second largest let's say country atau apa gitu kan, the largest country in Southeast Asia ternyata udah invest di Bitcoin gitu kan, which is very great gitu kan. Tapi until now still rumor lah. Still rumor. Memang ya kita tunggulah maksudnya nanti kedepannya gimana, terus secara research dari teman-teman pemerintah seperti apa, apakah mereka jadi masuk ke sana atau enggak. Tapi yang pasti kita support lah ya. Pasti kita 100% support gitu. Bro, tapi ngomong-ngomong soal IPO yang tadi lu bilang bro, ada saham perusahaan US lah ya yang mau IPO itu kan, yang exchange itu kan. Kok tapi di Indonesia belum ada ya exchange yang IPO ya bro ya? Itu kenapa ya men ya? Itu juga jadi pertanyaan besar sih sebenarnya. Soalnya dari kemarin gue denger cerita-ceritanya, oh exchange ini mau IPO, oh exchange ini mau IPO gitu. Tapi nggak jadi-jadi ya? Tapi nggak jadi-jadi, kapan IPO-nya gitu kan? Mungkin ini gue sebenarnya nggak bisa bilang terlalu banyak, soalnya karena gini, most of top tier exchange di Indo harusnya sih udah profitable. Jadi mungkin mereka ngerasa. Tapi tipis men. Iya sih, cuma mungkin kayaknya banyak. Mungkin dia di acquire juga kali sama venture capital dan segala macam. Jadi induknya udah nggak mereka lagi gitu. Jadi mungkin ada beberapa pertimbangan itu yang bikin mereka yang mungkin tadinya rencananya untuk IPO ditunda kayak gitu. Soalnya gue dari tahun lalu ya, atau 2 tahun lalu tuh denger desas-desusnya lah, ada this one exchange gitu kan, besar local exchange gitu kan yang mau IPO dan sebagainya. Tapi sampai sekarang belum IPO gitu. Belum. Karena mungkin dari landscape auditornya, dari landscape semuanya ya belum mumpuni lah untuk kripto di Indonesia untuk IPO gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan gitu kan. Ya siapa tahu abis ini sama kripto IPO gitu kan. We don't know gitu kan. Ya doain aja gitu. Makanya banyak-banyakin subscribe supaya kita cepet IPO. Yoi. Gak bercanda aja, kidding lah. Pantau juga nih podcast kita nih. Biar kita spill satu-satu. Iya, spill satu-satu tapi agak sedikit soft ya spillnya ya. Jangan Iya, terlalu hard gitu. Soalnya bahaya juga. Bahaya juga, iya. Tapi bro, gue ngeliat nih bro ya, kan kalau misalnya kita ngomongin beberapa perusahaan itu udah masuk ke Bitcoin gitu kan. Benar. Tapi sekarang juga banyak loh perusahaan yang masuk ke dalam Ethereum gitu ya. Kalau kita ngomongin apa yang terbesar tuh WLFI gitu kan, kayak punyanya Trump gitu kan. Basically mereka tuh, ya apalagi anaknya Trump itu kan support banget gitu kan. Buy BTC and Ethereum gitu, it's already discount dan sebagainya gitu kan. Akhirnya itu membuat orang tuh euforia gitu kan. Euforia sekaligus bingung, ini beneran beli atau memang dia cuma create the market doang gitu, create euforia doang gitu. Karena kebanyakan kayak yang sudah gitu bro ya. Itu cuma pom-pom doang gitu bahasanya gitu kan. Jadi kayak cuma promosi doang gitu. Ya walaupun di luaran bilang gini kan, gimana caranya lu ngedorong market kripto yang sebesar itu secara market cap? Ya bisa aja kalau misalkan lu sekelas BlackRock ya ini bisa aja gitu kan. Cuman ya kalau kita secara individual ya nggak bisa gitu kan. Tapi menurut lu gimana pandangannya bro, orang-orang udah pada switch ke Ethereum gitu ya, which is sebentar lagi Ethereum udah mau mencapai angka 4.000 ya, 4.000 US dollar gitu ya. Kalau menurut gua mungkin karena satu dia itu kan udah mature banget lah untuk Ethereum. Terus juga dia lagi banyak bikin inovasi untuk ngurangin gas fee-nya juga kan. Terus yang ketiga juga memang buyer institusionalnya itu gede banget ya. Soalnya terakhir itu bahkan company-company yang nggak terlalu gede pun mulai buying Ethereum gitu. Terus bahkan kemarin waktu gua ada ngobrol sama seorang boomer lah, dia bilang yang gua nggak expect itu dia bilang kayaknya Ethereum bagus nih kata dia, karena mungkin kalau boomer dia let's say mungkin dia lihat dari sisi fundamental pendapatan ininya, revenue-nya gitu kan, terus juga dari ekosistemnya dan segala macam. Kayaknya memang kalau dari sisi sana Ethereum sangat disukai oleh para investor yang udah berusia lah, kayak yang udah senior lah maksud gue, kayak gitu. Jadi karena memang dia punya banyak layer, dia punya banyak penopang lah supaya ekosistemnya itu bisa tetap terjaga, karena hampir semua let's say top 100 itu based on Ethereum kan. Betul. Gitu. Jadi itu sih yang menurut gue bakal push Ethereum ke let's say bisa lebih dari 4.000 sebetulnya. Cuman memang ya kita lihat aja
apakah institusi ini akan terus buying atau nanti ada konsolidasi gitu. Tapi percuma men Ethereum tuh. Kenapa tuh? Kemarin gue baru lihat Vitalik Buterin di pinggir jalan pacaran. Gimana itu men? Waduh, yang kemarin yang Vitalik lagi di Korea itu ya? Kayaknya di Korea itu ya pacaran gitu. ya kan? Waduh, di pinggir jalan. Enggak, gue heran aja kenapa bisa ada orang yang videoin gitu loh. Waduh. Dan itu bener dia gitu kan. Tapi memang Vitalik ini uniknya memang kontroversinya nggak pernah habis sih. Iya. Apalagi soal pacaran ya gitu kan. Suka joget Kayak pacaran gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi, dia juga udah I think already rich gitu kan in terms of wealth dan sebagainya. It's part of his life lah. Iya kan. Jadi ya kalau kita lihat ya memang Ethereum itu gas fee-nya mahal gitu kan. Tapi project-project ya udah bingung harus milih mana. Ke Solana banyak yang meme coin gitu kan. Ke Binance Smart Chain ya mungkin ada another issue gitu kan. Ya akhirnya ke Ethereum gitu kan. Karena mungkin kalau Ethereum ini udah diterima oleh most exchange gitu kan. Kalau kita ngomongin kayak Sui, Solana, Polygon dan sebagainya gitu kan, ya susah ya kalau diterima di banyak exchange kan. Mungkin ada beberapa exchange itu yang nggak punya integration terhadap ekosistem itu gitu kan. Iya. Ya walaupun most of the coin harusnya udah punya gitu kan. Cuman kebanyakan tuh kalau gue baca ya di Twitter kemarin itu orang tuh sengaja pada migrasi ke Ethereum gitu, project-project gitu, supaya mereka gampang listingnya bro. Iya, karena integrasi listing pakai EVM engine itu mudah banget. Bahkan mungkin karena udah settle ya kan? Sehari jadi sih harusnya. Iya, bener-bener. Tapi kalau misalnya kayak Sui, Polygon, Solana bukan berarti nggak bisa, tapi memang agak sedikit hard work aja gitu di bagian integrationnya men. Bener banget. Jadi kebanyakan project tuh entah mereka switch ke Ethereum layer, Ethereum chain, atau mereka ya multi chain gitu. Multi chain ya. Iya. Tapi ini juga mungkin karena salah satunya adalah dia kan ETF-nya udah di approve kemarin kan. Di bulan di tahun 2024. Di tahun 2024. Jadi mungkin exposure-nya cukup tinggi dari sana sih. Nah, cuman kemarin tuh yang lagi rame itu di X ya, di Indo, itu soal Solana ETF tuh. I see. Kayak gitu. Jadi kayaknya menunggu waktu sih Solana ETF di approve tuh. Jadi ketika ini di approve bisa jadi kayak Ethereum sih. Sama kayak Sui lah ya. Sui waktu itu juga pengen di ETF-nya pengen di approve kan. Gitu kan. Jadi ya I think kayak beberapa altcoin juga harus mulai dipantau sih men. Ini kayak Sui. Terus juga even Doge juga katanya mau ada ETF kan gitu. Tapi menurut lo ini kira-kira kalau yang Solana akan sama kuat seperti Ethereum nggak ketika dia let's say ETF-nya di approve? Akan sama kuat. Kalau menurut gue bahkan lebih kuat sih harusnya gitu. Karena menurut gue dulu ya kalau kita berkaca sama apa yang terjadi Ethereum saat ETF pertama kali disahkan gitu kan mereka basically nggak punya pembeli lah di sana. Jadi zero fund in yang masuk gitu bro. Karena semuanya lagi fokus ke Bitcoin gitu kan. Mereka acquire the big guy-nya dulu baru ke bawahnya gitu kan. Jadi ya ibarat kalau kita ngomongin soal bull run kan basically dari koin yang market cap-nya besar ke koin yang market cap-nya jauh lebih kecil gitu kan. Kayaknya I think ini berubah ke ETF deh. Jadi orang-orang ETF-nya tuh ke ETF Bitcoin dulu, Ethereum baru nanti ke ETF yang altcoin lainnya gitu loh. Flow-nya ya secara flow gitu kan. Makanya kalau kita perhatikan I think ETF Ethereum sekarang secara flow udah lumayan besar gitu kan. Dan makanya that's why itu yang ngedriven harganya naik signifikan gitu akhir-akhir ini gitu loh. Tapi ada lagi nih bro ya sebenarnya gue pengen, ini back to local ya, back to Indonesia gitu kan. Kemarin tuh gue sempet baca kayak ada beberapa berita tentang banking system kita men. Mereka juga pengen mempunyai yang namanya tuh kayak seed code ya seed phrase atau seed code gitu loh. Jadi kayak ada payment ID men gitu. Payment ID. Basically tuh kayak crypto gitu kan. Jadi everything semuanya sekarang udah hampir mirip kayak crypto gitu loh. Mungkin ini kayak kalau dari sisi OJK kayaknya sebagai perlindungan sih. Cuman memang kalau dari kita sebagai pengguna kripto mungkin ini bisa juga jadi ancaman sih sebetulnya. Iya, menghilangkan esensinya. Iya, menghilangkan esensi. Let's say bisa bilang kita decentralized-nya lah. Mungkin bisa dibilang ke aset yang open market gitu kayak gitu. Iya. Sama kayak kemarin juga ada rencana dari OJK pengen menanam SID sebenarnya gitu kan ke investor kripto ya. Basically mereka pengen buat ini ke saham gitu. Ya bukan berarti gue melihat ini sebagai kayak kurang bagus gitu ya. Cuman memang ada beberapa aturan di saham tuh yang memang cocok untuk di copy ke kita, tapi ada beberapa yang memang nggak cocok gitu loh. Karena fungsi dari kripto dan saham itu sebenarnya beda banget gitu. Jadi harusnya jauh lebih disesuaikan dengan apa yang di kripto punya sistemnya gitu kan. Jangan disamain ke saham gitu loh. Karena ini bukan kepemilikan basically gitu kan. Kemarin gue lihat waktu gue lihat berita itu memang komen-komennya memang cukup kontroversial ya. Jadi teman-teman retail pun
mungkin sedikit mempertanyakan, tapi walaupun kita tahu maksud baiknya dari OJK gitu. Iya. Jadi memang ini ya perlu perlu sedikit sosialisasi lah mungkin dari OJK untuk pengguna retail kripto di Indonesia gitu. Iya, benar juga sih. Iya. Benar. Tapi kalau dari sisi ini sih positif sih menurut gue itu. Dari sisi revolusi harusnya positif sih, karena pemerintah ini jauh lebih melihat kripto ini sebagai aset yang perlu diperhatikan gitu kan. Kalau dulu kan kayaknya biasa aja gitu kan, kayak oh ya udah ada kripto, Bitcoin dan sebagainya. Bahkan itu menciptakan stigma kalau kripto itu adalah ya judi lah gitu kan, kripto ini nggak ada underlying-nya dan sebagainya gitu kan. Tapi dengan transisi ke OJK ini harusnya semua stigma negatif itu mungkin bisa dipecahkan gitu ya, benar banget. Gitu loh. Itu sih kuncinya sebenarnya gitu. Tapi lebih bagus sebetulnya kalau pemberlakuan one ID one account itu mungkin gue lebih cocok ya. Bisa jadi lebih cocok, tapi mungkin ini agak banyak orang yang against ini gitu. Karena mungkin let's say di saham satu orang bisa punya banyak account gitu kan. Iya, tapi kalau di kripto cuma satu orang satu account gitu. Mungkin agak mungkin bisa kayak iri gitulah ibaratnya. Iya. Kayak gitu. Harusnya lebih bagus sebenarnya kayak gitu sih. Jadi kayak misalkan gue pengen akun gue ini buat investasi atau trading itu bisa gue pecah gitu kan. Iya, benar banget tuh. Jadi investor juga diberi flexibility gitu kan untuk melakukan apapun terhadap akun dia gitu. Karena kalau kita ngomongin soal banking ya bro ya, kayak perbankan lokal gitu kan. Ada beberapa digital bank itu mereka punya pocket wallet gitu, tau gak sih? Oh iya. Jadi kayak kalau kita ngomongin digital bank kayak, gue gak bisa sebut mereknya dong, nggak disponsorin soalnya kan. Tapi mereka juga ada pocket wallet, misalkan pocket wallet ini untuk jajan, pocket wallet ini untuk dana darurat, investasi dan sebagainya gitu kan. Nah sebenarnya tujuan yang tadi lu bilang itu untuk menciptakan hal demikian gitu loh. Jadi mungkin ada wallet untuk yang investasi, wallet untuk trading. Instead mereka bikin ke banyak exchange itu, let's say gitu kan. Misalkan gue nasabah nih, gue investor, gue user lah, gue pengen loyal ke Sambal Crypto Indonesia gitu loh. Gue buka satu akun di Sambal Crypto Indonesia, oke ini untuk investasi. Tapi gimana caranya gue bikin akun untuk trading gitu kan? Gitu. Apakah gue harus buka akun satu lagi di exchange lain gitu dan sebagaimana gitu kan? Sebenarnya agak repot juga sebenarnya gitu ya. Lebih better sebenarnya kita bisa buat akun tambahan gitu sebenarnya, kayak kalau misalkan sub account dan sebagainya gitu. Itu sih cara terbaik sih punya sub account sebetulnya. Iya, jadi bisa dialokasi gitu kan ya men ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian semuanya nanti punya wallet ini untuk fixed income gitu kan, emang pengen dapat proof of stake-nya doang gitu, pengen staking doang. Terus kalau misalkan emang pengen dapat earn dari USDT yang teman-teman semuanya pegang gitu kan, ya sebenarnya bisa di separate di beberapa wallet gitu kan. Tunggu aja ya fitur-fitur dari Samuel Crypto, kita semuanya lagi develop semua itu. Akan jauh lebih cepat dari apa yang kalian kira sebenarnya gitu. Download dulu Samuel Cryptonya. Iya, dan jangan lupa juga follow juga IG Samuel Crypto dan juga Samuel XR Studio. Waduh. Ini soalnya orang di belakang nih kayaknya udah nyolong-nyolong gue nih. Tolong dong promosiin gue dong gitu kan. Gitu. Tapi bro, gue ngeliatnya gini ya men ya, kalau kita ngomongin soal market dan potensi-potensi koin ke depannya gitu ya men ya. Kalau dari side lu nih bro, lu lagi ngeliat narasi apa sih sebenarnya? Kalau sekarang kalau yang rising minggu-minggu ini sebetulnya ada gaming ya. Gaming ya? Gaming oh, tuh lagi Illuvium naik waktu itu ya. Illuvium, terus ada banyak juga kayak macam-macam sih. Token-token yang di gaming itu rata-rata kayaknya naiknya di atas 100% deh. Kayaknya naiknya di atas 100% gitu. Terus juga AI karena GPT-5 kan baru rilis tuh. Yes, betul. Hari ini ya? Hari ini ya. Dan itu tadi gue coba sih keren banget sih. Canggih sih. Lebih canggih dari sebelumnya. Dia ada beberapa version juga, ada yang membuat most task, sama ada yang advanced reasoning juga gitu kan. Jadi kalau yang advanced reasoning ini ya mungkin akan jauh lama loadingnya gitu ya kan. Tapi itu jauh lebih bagus dan lebih signifikan gitu hasil resultnya gitu ya men ya. Ya teman-teman coba aja deh GPT-5 deh. To be honest itu kayaknya the next level of AI. Itu baru diperkenalkan per hari ini di Jumat. Jadi kita syuting di hari Jumat nih teman-teman semuanya. Dan to be honest itu kayaknya jauh lebih advance ya dibandingkan yang lainnya gitu. Ya gua nggak tahu ya kalau misalkan nanti ada kompetitornya kayak DeepSeek gitu kan, ternyata dia buat apa lagi gitu ya, we don't know gitu kan. Tapi engine AI yang lain pun kayaknya baru rilis fitur juga di minggu-minggu kemarin tuh. Jadi memang ini adalah minggunya AI. Cuman kita tinggal ngelihat dampaknya kayak gimana nih. Iya benar. Kayak gitu. Kalau dari gua sih kayaknya ini akan pasti berdampak ke sektor-sektor AI yang ada di kripto gitu. Jadi pasti ya next naratif bisa jadi AI gitu. Benar. Terus juga ada yang cukup menarik misalkan social fi gitulah. Oke, social fi. Kayak gitu. Jadi memang lagi asik sih. Selain meme ya, kalau meme udah pasti seru terus gitu. Iya, lucu lah ya. Meme seru terus. Iya, seru terus gitu. Dari sisi rugi untungnya gitu kan. Untungnya dan ruginya tuh enggak juga, maksudnya
dari sisi peningkatan jumlah token di ekosistem, kenaikan tokennya gitu-gitu. Iya. Kalau kita ngomongin soal meme, I think kayaknya itu gak ada mati-matinya sih sektor-sektornya. Meme gak ada ya. matinya. Maksud gue kayak kita ngomongin sekarang tuh ada pump.fund, terus besok juga ada backload fund gitu kan. Nanti kalau teman-teman semuanya pengen mantau ada yang turunan-turunan ada backload fund ya ada lagi gitu kan ya, ke auto fund dan sebagainya gitu kan. Atau mungkin kayak let's say fund-fund yang belum muncul dia kayak 39 dan segala macam gitu-gitu kan. Iya benar. Itu kan keren-keren banget kan. Ya makanya kayak gue ngelihatnya itu suatu apa namanya ya, ekosistem dan juga narasi yang nggak pernah mati lah gitu dengan koin gitu kan. Karena everyday itu tetap ada koin-koin baru yang memang punya signifikan gitu kan. Tapi at the end, ini kalau gue ngeliat ya buat tentang meme coin ini, kayaknya at the end ini orang yang bikin koin itu adalah orang-orang yang sama deh. Oh gitu. Ya itu menurut gue, karena gue ngeliatnya nih, lu kok abis ini koin ini terus pumping gitu, abis ini tidur gitu kan, koin ini pumping abis ini tidur gitu kan. Jadi gue kayak mengidentifikasi ini kayaknya ini orang-orang yang mereka juga nih yang buat gitu kan. Ya most likely sih. Most likely gitu kan ya. Tapi ini tebakan doang, ini tuh biar tebakan gitu kan, tebakan. Jadi ini bukan analisa yang deep tapi tebakan aja gitu. Karena kan kalau di meme kan gak ada yang pasti analisa deep ya bro ya. Gua nganalisa gimana? Gua ngeliat wah ini lucu gini. Tapi ternyata malah dam gitu kan. Kalau di meme itu ketidakpastian adalah kepastian sebetulnya. Betul, ya benar-benar. Ya intinya adalah money managementnya sih gitu kan. Kalau misalkan lu all in semuanya ke meme coin ya udah baik gitu kan. Ya pantas rugi gitu. Tapi kalau misalkan lu ya at least 1% 2% lah dari modal atau total portofolio lu itu nggak masalah lah gitu kan. Ya untuk modal belajar juga gitu kan. Benar sih. Tapi ya tetap namanya investasi harus hati-hati juga ya teman-teman semuanya, disclaimer, NFA gitu. Cuman memang ada beberapa sektor yang tadi kita pantau gitu ya, kayak misalkan Bax.fund gitu kan, itu salah satu meme launchpad yang memang lagi naik nih akhir-akhir ini gitu kan, dengan token-tokennya yang memang simple deh. Kalian coba download aja di HP, di Apple ya, di Play Store udah ada belum ya? Baru di App Store kayaknya. Baru di App Store doang gitu kan. Kalau personally gue juga udah download di App Store gitu kan, karena gue juga user, gue harus lihat dong. Ini kan kripto kan dinamis gitu kan. Gue nggak mungkin gue cuman mantau di ekosistem lokal doang gitu kan. Gue pengen tahu kalau di luar tuh ada apa aja gitu kan. So that's why makanya Bax.fm ini kayaknya I think rising star juga, dan I think menurut gue secara narasi itu akan pindah ke sana gitu. Dan ada beberapa koin-koin yang disupport juga sama CEO-nya si Bax gitu kan. Tapi benar kata Radit bahwa kita itu jangan statis, kita harus dinamis di dunia kripto ini karena akan selalu ada sesuatu yang baru, teknologi yang baru, inovasi yang baru. Jadi kita harus beradaptasi dengan cepat lah kalau di dunia kripto gitu. Kita jangan fokus di, wah ini kayaknya bagus banget. Karena nanti siapa tahu minggu depan gitu tiba-tiba ada sesuatu yang lebih canggih lagi gitu kan. Iya benar-benar. Kayak gitu-gitu. Jadi memang ya explore terus lah buat. Iya namanya kayak balik lagi ke episode sebelumnya ya kan, kalau kita ngomongin teknologi itu kan dulu kan ada banyak ya, dulu ada Nokia, BlackBerry, ada macam-macam lah gitu. Gak ada matinya. Iya, jadi sama-sama yang survive ya, yang memang udah jadi leader aja di situ kayak Apple, Samsung gitu kan. Ya secara teknologi ya banyak gitu kan kalau kita ngomong kan. Ya sama kayak kripto everyday muncul terus, teknologi muncul terus, tapi the one that gonna be survive itu adalah the one yang memang punya utility yang paling digunakan oleh banyak orang gitu loh. Dan yang memang secara ekosistemnya aktif, terus secara manajemen dan timnya juga saling support gitu kan. Ya pokoknya aktif aja gitu loh secara ekosistemnya gitu loh. Dan itu kita melihatnya semuanya di Bax.fm gitu loh teman-teman semuanya. Jadi ini bukan promosi Bax.fm, kita nggak ada kerjasama apapun sama mereka, cuman karena kita juga sebagai user, praktisi, dan di sini podcast adalah ranah kita untuk mencari informasi lah dan sharing juga ke teman-teman semuanya, SkyMed juga. Di situ ada kayak beberapa koin yang mungkin kalian teman-teman juga bisa pantau juga di situ. Iya, karena dari sisi kita kan dari exchange, jadi kita ngelihat kira-kira sektor apa yang nanti ada rising coin yang mungkin bisa kita listing kayak gitu. Jadi mungkin nanti ada dari teman-teman ngasih rekomendasi, bisa juga nanti kasih di komen gitu rekomendasi koin-koin apa yang perlu kita listing di Samuel Crypto Indonesia. Iya benar. Jadi tulis aja di komen, kita juga baca komen teman-teman semuanya gitu. Jadi we do hear your thought gitu kan. Dan kita juga pengen implementasiin untuk kesinambungan bersama gitu kan ya, supaya ini exchange-nya juga baik dan user juga senang main di exchange kita gitu kan. Intinya adalah ke Samuel Crypto untuk tax final. Semuanya juga sama sih lokal, cuman kan ya udahlah. Sama mungkin topik terakhir ini. Jadi bulan lalu memang kan ada banyak peretasan lah ya. Jadi ternyata kalau ditotalin nominalnya itu lebih dari 2 triliun. Ini kan angka yang gede banget. Dan metode-metode peretasannya ternyata udah lebih canggih dari sebelumnya. Kayak gitu. Dan nyasarnya itu ada exchange, ada mostly exchange, terus project juga. Jadi sempat ramai juga di komunitas di Indonesia. Jadi mungkin kalau dari kita sih mungkin harus kasih saran ya buat teman-teman retail untuk selalu 2FA.
Yes, benar. walletnya. Jadi kayak gitu. pastikan akun kalian itu aman gitu kan ya. Kalau di Samuel Crypto kita sudah menjaga lah ya akun kalian gitu kan. Jadi kalian ketika register tuh kalian sudah diwajibkan untuk 2FA gitu kan. Dan juga nanti ada email verification dan segalanya ada gitu. KYC Jadi dan segala macam. ya KYC juga gitu kan ya. Untuk apa ya? Untuk meminimalisir resiko-resiko tersebut gitu loh. Bukan berarti ketika kalian sudah melakukan itu ya resikonya udah nggak ada gitu kan. Resiko tetap ada gitu loh. Tapi at least kita meminimalisir gitu ya. Dan ini gak jadi Samuel Crypto aja ya teman-teman semuanya. Di semua exchange yang teman-teman pakai, pastikan security dari akun teman-teman semuanya itu jauh lebih secure gitu. Jangan untungnya dulu dipikirin gitu kan. Security-nya dulu dipikirin gitu loh. Kalau misalkan udah untung-untung banyak tapi gak bisa WD, percuma kan itu. Bahaya juga. Iya, percuma. Apalagi udah untung banyak ternyata dicuri gitu kan. Di-hack kan. Karena jadi, kita nggak tahu berkurang aja. Iya, kita nggak tahu hari sial kapan lah ya gitu kan ya. Intinya kita tetap harus hati-hati. Ya, kalau misalnya gue bisa bilang ya lebih baik sebenarnya self custody gitu kan. Self custody itu jauh lebih baik gitu kan. Karena itu menjadi tanggung jawab gue sendiri gitu lah sebagai user gitu kan, sebagai individual lah gitu. Bukan tanggung jawab si exchange juga dan sebagaimana gitu loh. Aset kita ya tanggung jawab kita gitu. Benar. Kita harus punya rasa memiliki terhadap apa yang kita punya lah. Tapi boring gak sih Min kita di space dulu? Bisa diganti dulu gak sih ini? Coba kita diganti dong, coba kasih sesuatu yang baru dong untuk kita dong. Ya, apa dong? Jangan yang tadi dong, yang lain dong. Kasih sesuatu yang baru. Nah, wih, lagi di laut ini. Ini kita ngambang. Kita lagi di mana? Di Rusia kali ya. Oh iya tuh ada beruang tuh. Kok gua ngeliat Putin ya? Putin berantem sama beruang kan waktu itu kan? Coba ganti lagi coba. Bulat sama beruang. Wih, ada banteng. Ini tanda-tanda bulan nih sebentar lagi nih teman-teman semuanya ya. Ini bulunya lagi di sini nih. Bentar. Ini kalau untuk influencer kripto nih bikin podcast atau acara dengan background kayak gini, ini keren banget sih. Ini keren banget. Tapi ini gue bisa sentuh gak sih men? Bisa ya berarti ya? Bisa nanti bisa dia keluar juga bisa dia. Ini for your information teman-teman semuanya. Ini nggak pakai green screen loh teman-teman semuanya. Ini tuh pakai X Reality Studio. Jadi XR Studio yang basically tuh kayak digital optik gitu ya men ya. Jadi mereka memproyeksikan kamera atau kayak visual yang menarik gitu loh ya. So that's why kelihatannya di sini kayak nyata gitu ya. Ini bukan green screen ya. Kalau green screen ini kayak amatir banget gitu kan. Tapi ini ini real gitu. Ini real gitu loh. Ini gue juga bisa injak gitu tuh. Kita bisa ambil berenang malah nih. Iya itu. Awas hiu men. Waduh, ada hiu men. Wah, dimakan Michael. Oke. Anyway, ada lagi yang mau dibahas Bro Michael? Mungkin itu aja. Ya terakhir ya kalau mau pakai XR Studio kita hubungi nanti kita di bawah. Oke. Ganti dong. Masa gue dimakan hiu nih? Ganti. Nah, keren. Oke. Jadi udah nih, kita udah gak ada bahas lagi nih men. Nanti kita lanjut di episode berikutnya aja. Sama, ini teman-teman semuanya, kalau ada teman-teman semuanya yang pengen rekomendasiin siapa yang kita pengen undang di podcast kali ini, langsung drop down aja. Komen di bawah. Kita semuanya gitu kan. Sebutin namanya. Sebutin namanya, jabatannya, nomor teleponnya. Gak bercanda aja, sebutin namanya aja, nanti kita invite gitu kan. Dan tunggu aja ke beberapa podcast selanjutnya teman-teman semuanya. Dan jangan lupa stay tune terus di Ngobrol Kripto bareng SKI.